Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Fahrul, media edukasi, dakwah, dan informasi. Kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris bagi kalian yang saat ini tengah duduk pada jenjang SMA maupun SMK. Namun, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ya. Simak video sampai selesai agar kalian tidak gagal paham mengenai materi yang disampaikan. Isi kehadiran kalian pada kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan jurusan kalian. Tapi ingat, jangan membuat komen menjadi spam ya. Kerjakan tugas pada laman aplikasi Portaldi yang terdapat di menu US sebagai salah satu acuan keaktifan kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk progres ataupun video-video lain berikutnya. Sekaligus kalian bisa mendapatkan informasi terupdate terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui channel YouTube ini. My beloved students, before we learn this topic of this chapter 5, firstly you must know the basic competence as the indicator which we will get from this learn. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki pada isi materi pokok, terlebih dahulu kita akan mengetahui kompetensi dasar pada chapter 5 ini sebagai acuan indikator pencapaian kompetensi baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan kalian capai melalui materi kali ini. Adapun kompetensi dasar 3.6 adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, kompetensi dasar 4.6 adalah teks surat pribadi. 4.6.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. 4.6.2 menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Anak-anakku sekalian, salah satu dari kalian tentu pernah menulis sebuah surat pada teman, kerabat, atau mungkin orang tua kalian, bahkan doi sekalipun ya. Di zaman now, aktivitas tulis-menulis surat bisa dibilang sudah ketinggalan zaman, karena orang lebih suka untuk menulis email atau menggunakan aplikasi chat pada handphone. Namun, tidak ada salahnya untuk kita mempelajari bagaimana cara menulis sebuah surat yang baik. Simak terus ya pembahasannya biar kalian nggak gagal paham. Anak-anakku, surat dalam bahasa Inggris disebut dengan letter. Surat pribadi atau personal letter merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah dua orang yang saling mengenal satu sama lain. Coba kalian perhatikan contoh surat berikut ini. Bapak akan bacakan, kemudian kalian simak ya. 35 Sang Gigi Raya,
Lombok 75009, Nusa Tenggara Timur, 12 January 2014. My dear lovely city, hello, how are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm sorry, please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little camp on the Sanggigi beach. As you know, Mom loves shopping. So, she goes and we'll go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gili Nanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love. So. Lana. Yes, I'm bringing you lot of souvenirs and pictures. Anak-anakku, dari contoh teks personal letter yang baru saja Bapak bacakan, ada beberapa struktur dari personal letter yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama yaitu date. Date when the letter is written. Biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Kemudian address, place where you are writing from. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas. Selanjutnya, salutation and name. Salam dan nama. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, dan lain sebagainya. Kemudian, introduction. The opening of the letter usually starts from how are you or refers to previous letter. Nah, isi introduction ini ataupun pembukaan biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru memulai surat menyurat. Next, selanjutnya yaitu body, the main part of the letter. It includes what you want to write to the other person. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Selanjutnya yaitu closure. The part indicates the letter is going to end. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir ya. Selanjutnya, complimentary close ataupun salam penutup. Short expression like love you, sincerely yours love. Jadi bagian ini merupakan ungkapan penutup ya, ungkapan pendek seperti kata atau kalimat with love, sincerely yours, with love, and so on dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu signature atau initial of the writer. Bagian ini berada di bawah complimentary clause. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan konsep struktur teks daripada personal letter yang baru saja kita kenal. Nah, kita coba praktekkan pada teks isi surat yang baru saja Bapak bacakan. Yang pertama yaitu date, ada tanggal. Kemudian address, alamat. Selanjutnya salutation and name. Ada tanda salam dan nama. Berikutnya ada introduction atau pembukaan.
Selanjutnya ada body atau isi surat. Kemudian ada closure ataupun penutup. Selanjutnya ada complimentary clause atau salam penutup. Dan terakhir yaitu signature atau tanda tangan. Nah, itu konsep singkat daripada struktur personal text yang kalian pelajari saat ini. Berikut ungkapan-ungkapan yang digunakan pada personal letters. How are you? Hope this letter finds you. Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought. I'm sorry to inform you that. Kemudian, ungkapan personal letter untuk sebuah pernyataan kesimpulan. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hear from you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm writing for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye. Demikian materi pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga mengambil manfaat dari apa yang telah Bapak jelaskan ya. Sampai jumpa dan simak terus video-video selanjutnya melalui channel YouTube ini. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.